Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepada Yesus, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, kita akan fokus di ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pada saat ini, permasalahan hidup, persoalan hidup datang bertubi-tubi, saudara. Bukan hanya soal sakit penyakit, tetapi juga soal keadaan keuangan, soal ekonomi, soal pekerjaan, soal kehidupan kita. Permasalahan selalu datang dan menimpa siapapun yang ada di dunia ini, saudara, tanpa memandang bulu. Apakah dia itu kaya, atau dia miskin, atau dia berpendidikan tinggi, ataupun rendah, tinggal di kota atau di desa, atau bermukim di pegunungan sekalipun dia terpencil. Persoalan atau permasalahan hidup selalu ada dan menimpa kepada dia. Berbagai upaya, saudara, tentu sudah dilakukan oleh setiap kita untuk mencegah bahkan menanggulangi segala persoalan itu, saudara. Namun pada kenyataannya manusia sama sekali tidak mampu mengelak dari masalah yang ada. Karena itulah manusia sangat membutuhkan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang menderanya. Harus diakui bahwa kita tidak mampu mengatasi setiap persoalan itu dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Apalagi kita berharap dan bersandar kepada sesama kita. Tetapi Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Demikian kata Yeremia 17 ayat yang kelima. Masih ada satu jalan keluar dari dan sumber pertolongan, saudara. Asal kita mau datang kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keluar dan sumber pertolongan di dalam segala persoalan kehidupan kita, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan ayat tadi adalah kisah seorang perwira yang sedang mengalami persoalan hidup, yaitu hambanya sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Nah, perwira itu membuat keputusan untuk datang dan meminta pertolongan kepada Yesus. Yesus pun tergerak hatinya untuk menolong. Padahal Yesus tidak mengenal siapakah perwira itu sebelumnya. Akhirnya hamba daripada perwira itu mengalami kesembuhan. Kalau kita melihat ada 3 faktor penting yang dimiliki oleh perwira itu, sehingga Yesus memperhatikan
dan menjawab permohonannya. Yang pertama adalah ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit itu. Yang kedua adalah perwira itu memiliki kerendahan hati. Itu terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya. Dia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Saudara, Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi Tuhan tidak menyukai orang yang congkak. Yang ketiga adalah saudara, bahwa perwira itu memiliki iman yang besar. Perwira itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Tetap cukup sepatah kata saja yang diucapkan Tuhan akan sanggup menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan iman kita? Selama sikap hati kita tidak benar dan belum memiliki iman yang cukup kepada Tuhan, doa kita akan sulit beroleh jawaban. Adakah iman kita itu seperti perwira itu, saudara, yang berani mengatakan, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, dan cukuplah engkau mengatakan sepatah kata saja, maka hambamu yang sedang sakit akan sembuh." Saudara, milikilah iman seperti perwira itu. Iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.